Di Indonesia, perempuan kalau lucu, kocak, tapi berisi dianggapnya, ih sok tahu banget sih. Kok dia berani banget ya ngomong kayak gitu. Tapi kalau isiannya tuh kocakannya nggak lucu, cuman buat ya banyol-banyolan aja, malah dianggap cewek. Benar nggak sih stigma seperti itu? Kita akan ngobrol langsung bersama dengan narasumber saya bersama. Ya, kalau di Indonesia itu stand up comedian perempuan tuh yang gue lihat dikotominya adalah Jaber dan sisanya. Gitu. Iya nggak? Iya nggak? Kalau gue membahas orang lain atau kayak roasting orang lain gitu, gue takut menyakiti hatinya dan itu hal yang gue hindarin selama gue berkomedi di Instagram. Ya. Gue lebih seneng kayak haha gue seneng banget gue lagi capek ngerjain tugas ngeliat video lo gue jadi seneng lagi. Yang aman dalam tanda kutip dalam materi komedi adalah kalau kita ngatakan diri sendiri. Ya diri sendiri gue adalah perempuan muslimah berhijab Jawa dan Sunda. Ya udah gue ngomongin itu semua, gue ketawain itu semua. Cebong, gue ketawain itu semua. Itu tuh gue pengen memberikan kredit kepada ibuku tercinta. Karena kalau di panggung dia yang gue jadiin roasting. Lu roasting. Nyokap gue ada di situ, nyokap gue ada di situ. Gue sering banget bahan itu gue pakai nyokap gue. Ini contoh. Poati udah kawin 3 kali. Yang pertama sama orang Banyuwangi. Inaya Wahid, pemain teater. Devina Aurel, content creator. Poati, lawan senior. Likwina Hananto, financial trainer dan stand-up comedian. Gamla Arif, penyanyi dan stand-up comedian. Aci Resti, stand-up comedian dan aktris. Selamat datang di Q&A Upload and Personal para perempuan-perempuan lucu. Ada Likwina Hananto. Ngomong nih, Boleh dong, udah boleh ngomong. Ada Inaya Wahid. Aci Resti. Aci Resti yang paling muda ya kayaknya di sini ya? Iya, dia juga. Ada Devina Aurel. Ini yang paling muda, paling ujung. Jangan mams dong. Ntar Poati, hai Poati. Ini kayaknya yang paling tua deh gue. Dan Gamila Arif, selamat datang Gamila. Karena kalau kita ya nggak ini ya kayak nggak afdol kalau nggak yang paling senior dulu kita tanyain Poati apa kabarnya sih Po? Alhamdulillah baik. Sehat? Sehat. Udah jarang lawak lagi sekarang. Ya Allah tolong, masih tetap dong stripping. Mau tetap stripping masih. Ada maling. Maling. Ada maling. Lu apa sih? Astagfirullahalazim. Ada monster di mari. Monster ngeces gua. Monster. Siapa? Lu. Ajar. Mau tetap stripping masih. Nah. Tapi kawin enggak deh. Kalau ke stripping aja ya. Stripping aja kalau Kawin nggak di stripping? Kawin enggak. Kenapa enggak, Bu? Enggak. Malu sama umur, malu sama cucu. Ya. Jadi tinggal bareng aja ya? Hah? Kagak dong, tinggal bareng juga kagak boleh. Masa kumpul sapi ya? Ya kumpul sapi. Poati, kalau Poati itu beneran lucu apa emang aslinya tuh bodor aja sih? Empo sih nggak pernah merasa lucu. Tapi kalau orang lihat Empo langsung ketawa. Nggak tahu kenapa tidak merasa lucu. Magicnya itu ya Pak? Iya, nggak ngerti. Nggak ngerti. Itu yang jadi memikat para lelaki juga kan? Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan. Tapi nggak mau kawin lagi. Oke, sebelum nanti kita pasti ke situ, Po. Iya, Tapi iya. kalau sekarang ngomongin apa kabarnya dulu, Likwina. Hai. Terakhir kita ketemu, aku nonton kamu nggak stand up sih sebenarnya di panggung 2014 pas lagi Pilpres tuh Oh, no, kampanye. iya. Ingat nggak di Sahana Hall? Terus kan Likwina tuh kayaknya tuh gila, bener-bener dia tuh nggak ada di filternya.
ngomong apa adanya padahal itu lagi kamera tuh. Kemudian ketika avatarnya udah berubah, pakai kerudung merah, pakai angka 2, mulailah datang serangan. Mbak, buka aja jilbabnya, nanti Tuhan tersinggung sama pilihan Anda. 1. Yang kedua, Mbak ngapain membela partai yang itu? Gue tuh gak pernah milih PDIP, gak pernah. Dan sampai hari ini belum tertarik, maaf ya orang PDIP, tapi gue pilih Jokowi kok. Gue belum pernah tertarik. Emang dari dulu pengen jadi stand up comedian? Enggak sih, gara-gara lihat Panji kali. Awas lu ada yang cemburu. Anji doang ambil. Enggak, karena sebenarnya kan profesi si financial training ini udah jalan lama ya, udah 16 tahun. Dan sebetulnya dari dulu sampai sekarang tuh selalu menyelipkan komedi-komedi supaya orang nggak bosen. Dengerin finance itu kan menakutkan. Dan ternyata itu bisa diambilin satu-satu untuk dijadiin bit komedi yang serius. Sampai akhirnya oh ya deh dijadiin. Tapi justru malah nggak dianggap kayak ini financial planner beneran gak sih? Ini kok ngelawak mulu Ya itu memang gitu. tolong selamatkan karir finansial aku. Terancam. Krisis. Tapi kayaknya setelah melewati umur tertentu tuh ya udahlah sikat aja lah, terserah mau percaya yang mana, udah gitu. Jadi tapi dua-duanya dijalanin Dua-duanya masih sekarang? jalan. Jadi dua profesi yang sangat beda, financial trainer yang harus serius, harus believable, sama stand up comedy yang omongannya nggak bisa dipercaya. Sekalian kita tabrakin. Oh no. Oh no. Jadi benar-benar kontradiktif banget gitu. Tapi duitnya jalan ya berarti. Ya nggak udah, apa-apa, emang baik-baik rezeki aja. ya nggak sih? Inaya, kita terakhir ketemu ngobrol sama kakak-kakaknya Inai. Ada kalau Mbak Yeni dapat politiknya, Mbak Anita dapat sosialnya. Jadi lu dapat apanya, Nay? Mbak Anita tuh kan dapat Mbak Anita lebih ke aktivisnya. Nah, Inai berarti emang dapat sifat humoris. Apa dong? Basian. Iya kan, tapi soalnya dari kakak-kakak kan emang yang lebih bodor, yang lebih kocak kan cuma Inai doang. Se. Angel om. Se. Nah ya wes. Weh wes. Suku batok. Suku batok elo. Suku batok. Suku batok elo. Cuma adanya itu doang pilihannya, jadi ya udahlah. Habis mau di apa Kalau lagi? bersaing sama kakak-kakak lo ya berat ya. Mbak Lisa masih suka marah nggak kalau kamu lagi bodor gitu di publik? Enggak, dia malah kemudian mengkapitalisasi itu. Ada nilai ekonominya. Gitu. Tapi bener kan dulu dia komplain kan? Kalau ada duit nggak masalah. Dulu dia yang suka komplain dulu siapa kakak kamu? Enggak sih, Mbak Lisa waktu itu komplainnya bukan karena aku mulutnya suka nggak disaring gitu, tapi lebih karena kalau itu rambutnya dicet. Oh iya. Memori putri presiden dengan rambut hijau. Dan gue langsung jatuh cinta pas liat, Rambutnya pink gitu. I love you too. Tapi kalau sekarang Mbak Lisa udah nggak ini lagi, udah nggak komplain. Enggak lah, dia udah tobat. Galakan gue. Galakan lo gitu. Kalau Aci, kamu kenapa pengen jadi komedian? Awalnya sih kayak yang coba-coba ya, iya kayaknya. Nah, terus? Nyoba-nyoba aja, gara-gara waktu itu nggak dapat kerja, terus Gak dapat kerja jadi lucu. ya, Terus padahal di rumah saya banyak kerjaan loh. ketemu kita teh. Terus nyari kerja nggak dapat kan, karena belum punya KTP waktu itu, jadi nggak Emang kamu sekarang keterima. umurnya berapa sih? Aku sekarang 22, waktu itu ikut stand up tuh pas umur 16. 17. Oke. Tapi belum punya KTP. 16 ke 17, pokoknya belum punya KTP. Masih iya. di bawah umur lah gitu. Gitu kan harus 17 kan, terus Kawin aja padahal Ci nggak ya? kayak orang Wina. Kayak Wina. Sangat gak feminis. terus udah habis itu nonton stand up kayaknya seru nih gitu, terus ngelihat stand up komedian itu kebanyakan cowok kan, ceweknya tuh ada tapi jarang gitu. Akhirnya Ci nyari komunitas terdekat, terus ikut deh, nggak berasa lucu juga, pengen nyoba aja gitu. Terus Tapi kan kalau stand up comedian kan artinya emang kamu tuh harus paham banget isunya, paham apa yang kamu mau omongin, terus inget gitu loh semuanya. masalahnya Aci tuh stand up komedian yang apa ya, yang kayaknya receh deh dibanding Temila sama Teligwina. Sotoy lu, sotoy. Gue tuh jadi ngebayangin gitu kalau misalnya gue dapat duit 100 juta,
Terus kalau misalnya tuh duit semuanya gue beliin kasur, gue gelar jalanan Tangerang jadi empuk. Nih, di meja ini yang paling lama aku kenal, nih, orang ini. Dulu dia magang di Metro. Iya, aku kerja di Metro TV. Dulu dia kerja di Metro TV ini dia. Jadi istri orang. Udah nikah kan? Udah nikah. Jadi terus habis itu jadi penyiar radio, udah punya anak. Habis itu kamu jadi penyiar, jadi penyanyi. Detak jam dinding, detak jantungku menjadi pengganti suaramu untuk menemaniku. Kesepian ini terulang kembali, memisahkan hatiku darimu. Kerja di koran terus sekarang jadi stand up comedian. Sebenarnya kamu memangnya karir suami? Nah, Gonzaga tuh sekolah yang menarik. Gue tuh minoritas di situ karena gue Muslim, kebanyakan kan Katolik. Tapi walaupun begitu, keadaan berjalan biasa-biasa aja. Gue bulan puasa nongkrongnya di kantin, nggak masalah. Yang lain pada makan, gue nggak masalah. Bahkan ada satu kejadian ya, gue lagi main bola nih, sampai maghrib. Gue satu-satunya Muslim nih yang main bola. Pas azan, temen gue, stop, azan, Panji buka dulu. Gue satu-satunya Muslim di situ. Semuanya Katolik. Azan, semua disuruh berhenti biar Panji bisa buka puasa dulu. Cuman gue ditungguin. Jadi teman gue bilang, stop, azan, biar si Panji buka dulu. Terus gue bilang, gue udah batal dari siangnya kita main bola lagi. Ayo nggak apa-apa. Udah batal gue dari tadi. Ayo udah terus aja. Mana aja yang gampang lah. Yang bukain pintu aku ngikut di belakang. Enggak, tapi gue serius ya. Itu emang orang banyak yang nanya gak sih? Mila, kok lo jadi kayak Panji sih gitu? Ya nggak ada, baru lo doang ini. Oh gitu, gue penasaran Mil. Emang gue yang penasaran. Iya, kayaknya karir di bidang musik juga udah mulai nggak bagus ya. Jadi harus Terus akhirnya lo pengen jadi komedian tuh awalnya gimana? Pertanyaan bagus sekali. Ada show ya. Pertanyaan bagus sekali. Iya, kalian udah satu grup kan? Iya, Bukan jadi berhak. Grup lawak. Ini kayaknya gue memang memulai dengan cara yang salah seluruh hidup gue ya. Gue selalu dimulai dengan tantangan yang bisa nggak lo gitu. Jadi kayaknya gue jadi penyiar juga kayaknya gue bisa nggak ya cobain. Kayaknya pengen jadi, kayaknya yang benar-benar cita-cita dari awal pengen dari diri sendiri tuh nyanyi. Tapi itu juga kayaknya dimulai dari bisa nggak ya gue jadi Vina Panduwinata? Nggak bisa. Agak terlalu Ketahuan deh jawabannya ya. Jadi kalau di stand up comedian tuh ini benchmark lo waktu itu siapa Mil? Ya lakinya lah. Lu bisa bayangin ya, sebagai stand up comedian yang juga punya reputasi, tentu ketika istri gue stand up, yang gue pikirin kan adalah pecah atau enggak. Reputasi Enggak, gua. ya, Maksudnya Anda ya? enggak juga, maksudnya gue juga bisa stand up gitu. Jadi gue pengen tahu nih, Mila nih seperti apa latihannya. Jadi kan waktu tiba-tiba Mila stand up langsung, gue nggak ngeliat latihannya sama sekali. Iya, Panci bukan? Gue juga masih mencari identitas ya, intinya krisis identitas. Gue tuh pengennya pokoknya membuktikan ke diri gue sendiri. Bukan ke Panji, bukan ke siapa, emang bener-bener ke Mila aja. Iya. Tapi yang gak kalah bodor ini Devina. Iya nih apaan sih? Cantik tapi berani banget tampil jelek. Nggak apa-apa jelek, yang penting somong. Berkarya jujur dan jangan bohong. Kenapa sih, Vin? Siapa yang ngomong gitu? Vin, serius, Vin? Emang kamu tuh emang orangnya tuh emang nggak tahu malu aja ya? Enggak, tahu kok. Tahu kan? Tahu. Cuek banget gitu. Justru dengan begitu kali ya jadi naik namanya. Iya, jadi ada duit. Jadi disengaja. Oh, dia enggak. boleh dia nggak pertanyaan ke saya? Kenapa? Iya, kenapa pengen jadi stand up comedian? Pengen duit. Jadi ujung-ujungnya duit intinya. Kalau kecemplung di duit ya, siapa yang menang? Kecemplung di duit. Berarti dia aslinya
aslinya juga bodor nih pasti. Tapi ternyata level lucunya itu beda. Kalau misalkan audiensnya orang stand up itu beda banget. Beda banget. Bedanya gimana sih? Semakin sensitif itu orang semakin kayak ini nih yang gue tunggu. Cari-cari Gitu. Lo edgy, lo berani. Iya.